Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Farahnas, Prodi Matematika semester 7 dengan NIM IST 2006016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya review untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar matematika pembelajaran mesin dengan judul jurnal yaitu Predicting Student Performance in Higher Education Institution Using Decision Tree Analysis atau prediksi kinerja mahasiswa di perguruan tinggi menggunakan analisis pohon keputusan. Publikasi jurnal yaitu International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence oleh penulis Ala Halaf Hamud dan teman-temannya dari Universitas Basra, Irak. Selanjutnya, di sini keberhasilan suatu lembaga pendidikan secara keseluruhan itu dapat diukur dari keberhasilan peserta didiknya atau prestasi peserta didiknya. Untuk prestasi peserta didik tersebut ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik tersebut. Nah, di sini ingin pada penelitian ini untuk mencari faktor-faktor apa saja yang sangat berkorelasi tinggi terhadap keberhasilan peserta didiknya. Salah satu solusi terbaik itu adalah menggunakan data mining. Data mining itu digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi informasi yang relevan dan berharga dari sejumlah besar data. Nah, untuk memperoleh faktor paling berpengaruh pada prestasi peserta didik, di sini dilakukan penelitian ini dengan menggunakan algoritma decision tree atau pohon keputusan. Ya, di jurnal yang saya review ini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman untuk penelitian ini, yaitu di sini ada 4 penelitian di mana untuk persamaannya ini semuanya penelitian ini untuk memprediksi kinerja siswa, prestasi siswa dalam menggunakan data mining dengan algoritma yang berbeda-beda seperti itu. Sebelum kita masuk pada hasil dan bahasan, di sini kita harus tahu apa itu decision tree atau pohon keputusan. Nah, pohon keputusan adalah salah satu teknik klasifikasi data mining. Klasifikasi, meskipun nanti itu selain klasifikasi, data mining pohon keputusan ini merupakan teknik pemodelan prediktif, berarti untuk memprediksi juga, yang digunakan untuk memprediksi, mengklasifikasikan atau mengkategorikan objek data tertentu berdasarkan model yang dihasilkan sebelumnya menggunakan kumpulan data pelatihan. Jadi ada data latihnya. Untuk teknik klasifikasi pohon keputusan secara umum itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pembangunan pohon dan juga pemangkasan pohon. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini, algoritma yang dipakai dalam decision tree ini ada 3, yaitu ada J48, random tree, dan juga rep tree. Untuk J48 ini digunakan untuk operasi klasifikasi data prediksi algoritma. Jadi J48 ini banyak digunakan dalam alat WK atau aplikasi WK, itu aplikasi ini untuk mengolah data mining aplikasi WK ini yang menawarkan stabilitas antara presisi, kecepatan, dan interpretasi hasil. Untuk yang kedua yaitu REP-tree atau Reduce Error Pruning Tree adalah algoritma pembelajaran pohon keputusan yang dianggap sebagai pengklasifikasi cepat berdasarkan prinsip menghitung perolehan informasi dengan entropi dan meminimalkan kesalahan yang timbul dari varian. Dan terakhir itu random tree. Algoritma random tree ini memilih pengujian berdasarkan jumlah fitur acak tertentu pada setiap node tanpa pemangkasan. Jadi yang tadi itu secara umum decision tree itu ada tahap pemangkasan, pada tahap random tree ini tidak ada pemangkasan. Dan manfaat membangun pohon acak atau random tree ini adalah efisiensi pelatihan dan kebutuhan memori minimal untuk membuat pohon keputusan acak. Algoritma random tree hanya menggunakan 1 kali passing data. Untuk selanjutnya, jadi ini untuk proses konstruksi modelnya, yaitu yang pertama itu pemrosesan data awal, yang kedua pemilihan atribut atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap prestasi mahasiswa.
Yang ketiga itu ada tahap penerapan algoritma tadi, 3 algoritma tadi, terus evaluasi hasil. Jadi penarikan kesimpulannya. Untuk yang pertama, pemrosesan data awal. Jadi, untuk pengumpulan datanya itu di sini menggunakan kuesioner dengan Google Form dan aplikasi open source Lean Survey terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Basrah. Nah, sebanyak 161 kuesioner diselesaikan. Selanjutnya, di sini merupakan data kuesionernya yang diajukan tadi pada mahasiswa fakultas di Basrah itu. Di sini ada variabelnya. Jadi ini merupakan kuesionernya ada 60 kuesioner terhadap 161 mahasiswa. Di sini departemennya kan tadi ada dua fakultas yang tadi itu, terus umurnya, ada stage-nya, gendernya, perempuan apa laki-laki, terus alamatnya, apa dari Basrah atau di luar Basrah, terus statusnya single apa married, terus ini berupa pertanyaan jawabannya yes or no saja. Terus di sini ada beberapa kuesioner lagi bisa dibaca sendiri. Untuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk satu ini menunjukkan sangat tidak setuju. Terus yang dua ini tidak setuju, tiga netral, empat setuju, lima sangat setuju. Sampai 60 ini, sampai kuesioner ke 60. Jadi ini merupakan data kuesionernya yang diajukan. Terus yang kedua pada pemeriksaan data awal yaitu reliability-nya. Di sini menggunakan koefisien alfa 0,85 dengan 60 kuesioner tadi dengan respondennya itu 161 yang 100% respondennya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk di sini pemilihan faktor, menemukan atribut atau faktor pertanyaan yang paling berkorelasi dengan yang tadi. Jadi di sini untuk tahap selanjutnya yaitu pemilihan faktor. Faktor-faktor apa saja dari 60 kuesioner tadi, faktor-faktor apa saja yang sangat berkorelasi dengan prestasi mahasiswa. Jadi untuk korelasi yang paling rendah menghapusnya. Jadi tahap pemangkasannya itu untuk korelasi paling rendah itu dipangkas. Dan untuk korelasi tinggi dapat dijadikan sebagai poin rekomendasi bagi mahasiswa. Jadi untuk yang mempunyai korelasi-korelasi paling tinggi ini yang dijadikan sebagai rekomendasi bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan prestasi mahasiswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini rata-rata korelasinya untuk G14 ini kodenya yang tadi ini ada G1, G2, G4 sampai di sini merupakan untuk rata-rata korelasi ini diurut dari yang paling tinggi dengan G14 yaitu bentar. Jadi untuk G14 ini ada nomor kredit atau jumlah kreditnya. Jadi yang paling berpengaruh di sini menurut di sini untuk prestasi mahasiswa itu yang pertama itu ada di Q14 itu nomor kredit mahasiswanya, terus Q25. Q25 yaitu saya sangat senang tentang kursus yang saya ambil seperti itu. Jadi ini merupakan diurut dari hal apa saja, korelasi apa saja yang paling berkorelasi dengan prestasi mahasiswa. Untuk ini nilai-nilainya seperti itu. Jadi tabel 3 ini menunjukkan rata-rata korelasi antara pertanyaan versi sidang, sidang 10 kali seperti itu. Untuk yang ketiga ini penerapan algoritmanya. Proses yang ketiga yaitu penerapan algoritma. Jadi ini aplikasi WK menyediakan algoritma. Jadi memang aplikasi ini menyiapkan algoritma bawaan
Bentar, algoritma bawaan yang membantu penerapan berbagai pengklasifikasian dan memperoleh hasil dalam proses yang mudah. Tiga algoritma yang digunakan dalam ini adalah yang seperti tadi yang digunakan. Yang jadi seperti tadi yang disampaikan ada J48, LEM3 dan TEP3. Sebelum pertanyaan yang kurang berkorelasi dan setelah penghapusan atribut. Jadi di sini dua dilaksanakan. Yang pertama itu untuk semua kuesioner itu dimasukkan yang 60 kuesioner. Terus yang selanjutnya itu setelah pemangkasan juga dilakukan. Jadi di sini menggunakan aplikasi WK yang memang khusus untuk data mining seperti itu. Untuk kinerja algoritmanya, ini ada kinerja algoritmanya. Jadi di sini untuk yang ini tabel 5-nya untuk sebelum penghapusan atribut yang tadi pemangkasan itu, yang tabel 6-nya ini setelah pemangkasan atribut. Yang di sini tanpa atribut filter, yang ini dengan atribut filter, penyaringan atribut, dan ini juga penyaringan faktor dan tanpa penyaringan faktor seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir adalah tahap evaluasi hasil berdasarkan tabel yang tadi itu keakuratan pengklasifikasian J48 setelah penghapusan atribut yang kurang berkorelasi ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pengklasifikasian Rep3 dan Lem3. Atribut TP-Red mengambil nilai sebesar 0,634 yang merupakan nilai tertinggi untuk atribut ini, sedangkan precision mengacu pada nilai prediksi positif juga mendapatkan nilai tertinggi sebesar 0,629. Recall mengacu pada TP-Rate dengan nilai 0,634 dan FP-Rate dengan nilai 0,409, menjadikan pengklasifikasi Rep3 sebagai algoritma yang dinominasikan untuk model. Gambar 3 menunjukkan pohon, di sini gambar 3-nya. Menunjukkan pohon hasil algoritma J48 yang merupakan pendekatan terbaik untuk menunjukkan faktor atau pertanyaan yang paling berkorelasi dengan kelas akhir atau kelas yang gagal. Setiap simpul di pohon adalah sebuah pertanyaan dan cabang-cabangnya digambar berdasarkan jawabannya. Setiap node dapat dianggap sebagai keputusan. Pohon tersebut dapat digunakan juga untuk memprediksi kegagalan atau keberhasilan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan simpul pohon. Jadi ini merupakan klasifikasi performanya. Ini untuk pohon klasifikasinya dengan J48 seperti itu. Untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguji proses penerapan algoritma pohon keputusan dengan angket siswa untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan siswa. Algoritma data mining dan khususnya algoritma pohon keputusan dapat dan sangat menjadi solusi terbaik untuk memprediksi kinerja siswa karena memberikan hasil yang sangat akurat dan memberikan peta jalan baik untuk bidang akademik maupun kesiswaan. Berdasarkan hasil model, dapat dikatakan bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi keakuratan pohon hasil dan prestasi akademik siswa secara keseluruhan. Atribut umur, pekerjaan, jenis kelamin, tahapan, dan status mempunyai pengaruh yang lebih kecil terhadap prestasi mahasiswa. Sedangkan IPK, SKS, daftar catatan penting, pekerjaan orang tua, dan makanan sebagai nutrisi kita mempunyai pengaruh paling berkolerasi atau signifikan terhadap kelas akhir. Algoritma penilai atribut dapat digunakan untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan yang berdampak negatif atau berdampak positif terhadap keberhasilan siswa. Kuesioner berisi banyak pertanyaan tidak penting yang dapat ditemukan oleh algoritma penambangan data. Kumpulan data yang besar dan jumlah atribut dalam kumpulan data mempengaruhi keakuratan pohon keputusan. Jadi semakin banyak data, maka keakuratan pohon keputusan semakin baik. Model ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan staf akademik untuk memutuskan pertanyaan atau jawaban mana yang akan meningkatkan kinerja akademik dan meningkatkan keberhasilan institusi.
Untuk selanjutnya, di sini untuk contohnya, untuk decision tree, saya menggunakan Google Colab. Jadi yang pertama-tama itu kita import perpustakaan yang diperlukan untuk yang pertama-tama ini. Jadi untuk selanjutnya ini, untuk yang ini, untuk nanti ininya ada mil, glukosa, BPS, skin. Jadi di sini untuk mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan diabetes. Untuk sebelumnya di sini saya memang sudah ada file Excel untuk ini, jadi tinggal dipanggil di Google Colab seperti ini. Nah, setelah itu di sini dataset head ini untuk memanggil beberapa yang ada di sini, tapi 5 saja. Untuk ini hanya 5, jadi di sini yang muncul 5. Glukosa, BPS, skin, insulin, dan sebagainya. Di sini untuk X-nya itu sebagai dataset feature calls dan ini dataset label. Di sini untuk mengimport lagi. Terus di sini ada Xtrend, Xtest-nya, ada data ujinya, seperti itu. Untuk pada tahap ini yaitu untuk membangun model pohon keputusan. Jadi membuat model keputusan menggunakan scikit-learn seperti yang ini yang tadi sudah diimport. Untuk pada tahap ini yaitu selanjutnya pada tahap ini adalah mengevaluasi model. Jadi, mari kita perkirakan seberapa akurat pengklasifikasian atau model dapat memprediksi jenis kultivar. Akurasi dapat dihitung dengan membandingkan nilai set pengujian aktual dan nilai prediksi. Selanjutnya untuk pada tahap ini yaitu untuk apa namanya memvisualisasikan pohon keputusannya di sini sehingga nanti terbuat pohon keputusan untuk mengetahui seberapa besar ini faktor-faktor berpengaruh mana yang bisa dijadikan sebagai diabetes. Untuk labelnya ini 10, kalau 1 iya, berarti faktornya itu dapat mempengaruhi diabetes. Kalau 0 berarti tidak. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.